Hai, jangan lupa klik like, berikan komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Hai para pejuang CPNS dan PPPK 2021, selamat datang. Hari ini aku akan membahas tentang soal bahas PPPK Guru. Video kali ini disponsori oleh Kita Lulus. Kita Lulus adalah bimbingan belajar online untuk para pejuang PNS dan PPPK yang telah meluluskan hampir 80% siswa-siswinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya subscribe, kemudian like dan komen agar saya selalu semangat dalam membuat video soal pembahasan CPNS. Bagi teman-teman yang belum mengenal Kita Lulus adalah salah satu bimbingan belajar yang menggunakan gabungan sesi interaktif Zoom online dan sesi interaktif WA. Jadi, para siswa-siswi dapat bertanya langsung dengan para tentor terkemuka. Nah, Kita Lulus akan mengadakan kelas gratis nih di hari Sabtu 14 Februari 2021. Kamu bisa mendapatkan soal-soal SKD beserta pembahasannya yang diajarkan oleh Ibu Salamah Abimanyu, penulis buku CPNS bestseller yang sudah menerima penghargaan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Yuk, manfaatkan akhir pekanmu untuk membuat dirimu makin siap untuk CPNS 2021. Bagi teman-teman semua yang ingin bergabung dengan bimbel Kita Lulus ada dua jenis paket belajar ya. Yang pertama, paket belajar CPNS yang akan mendapat diskon 50% ditambah dengan potongan harga 40.000 yang hanya berlaku pada pendaftaran tanggal 14 sampai 19 Februari 2021. Caranya, teman-teman hanya cukup menyebutkan kode diskon Intan Purnomo 50 atau bergabung di grup WA dan menggunakan link pendaftaran yang ada di deskripsi. Paket belajar CPNS dan PPPK tersebut memuat antara lain yang pertama, sesi belajar interaktif, kemudian mendapatkan pengajar profesional dan berpengalaman, soal-soal HOTS dan sesuai FR, tryout rutin, live quiz tiap sesi belajar, dan raport bulanan. Paket CPNS antara lain ada paket platinum, ada paket gold, dan ada paket pro. Sedangkan untuk paket PPPK yang pertama ada paket lulus baru bayar, kemudian ada paket bayar sampai lulus, dan paket platinum. Hai Dik Lulus, hari ini saya akan membahas soal PPPK Guru bersama saya Intan Purnomo Sari. Soal nomor 1, mendengar adanya kekalahan Jepang terhadap sekutu, para pemuda sesegera mungkin menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Pegangsaan Timur, nomor 58 Jakarta. Para golongan pemuda meminta mereka untuk bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lepas dari pengaruh Jepang. Tetapi keinginan tersebut ditolak sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok adalah A. Membicarakan kebijakan Jepang tentang pelaksanaan proklamasi Indonesia. B. Dominasi Jepang terhadap para pemimpin bangsa. C. Menghindarkan Dwi Tunggal dari pengaruh Jepang. D. Membahas rapat persiapan PPKI yang pertama. Ataukah E. Menyamakan pendapat antara Soekarno dan Hatta. Jawabannya adalah yang C, yaitu menghindarkan Dwi Tunggal dari pengaruh Jepang. Soekarno dan Hatta dipanggil oleh Jepang ke Dalat, Vietnam ketika Jepang sudah semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Dalam pertemuan tersebut, Jepang memberikan janji kemerdekaan. Jadi Jepang itu memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia melalui pertemuan yang ada di Dalat, Vietnam. Oleh karena itu, Soekarno dan Hatta banyak terpengaruh dengan pernyataan pemerintah Jepang, sehingga ketika golongan muda mendengar bahwa Jepang sudah menyerah pada sekutu, jadi akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu setelah ada bom Hiroshima dan Nagasaki, maka golongan muda segera mengajak Soekarno-Hatta untuk ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk
membawa duit tunggal itu agar tidak terpengaruh dari Jepang? Jawabannya adalah C. Nomor 2, peristiwa Rengas Dengklok terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang masalah kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ada perdebatan ya di situ ya. Jadi nilai-nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa Rengas Dengklok adalah apakah A, kepentingan kelompok memecah belah persatuan bangsa? Tidak ya, karena di sini justru tidak terpecah belah. B, toleransi beragama sangat dibutuhkan sebagai pemersatu. Ini juga tidak ada hubungannya dengan agama. Yang C, musyawarah untuk mencari penyelesaian suatu permasalahan lain. Ini benar. Jadi terjadi musyawarah antara golongan muda dan golongan tua. Jadi pada awalnya peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi. Setelah adanya perundingan yang diprakarsai oleh Ahmad Subarjo, jadi perundingannya itu diprakarsai oleh Ahmad Subarjo, maka beliau mampu mendamaikan golongan tua dan golongan muda sehingga proklamasi dapat berjalan lancar pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Musyawarah menjadi jalan keluar atas permasalahan yang terjadi pada saat itu dan masih relevan sampai saat ini. Jadi di sini nilainya adalah nilai musyawarah. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis atau merusak, mengedepankan sikap kesetiakawanan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas, dan berkeadilan sosial. Pernyataan tersebut merupakan salah satu contoh prinsip nasionalisme, yaitu A, demokrasi, B, kemanusiaan, C, kebersamaan, D, keadilan sosial, E, persatuan dan kesatuan. Jawabannya adalah E, persatuan dan kesatuan. Menurut Mashkur, ada beberapa prinsip nasionalisme. Yang pertama yaitu prinsip kebersamaan. Prinsip kebersamaan ini menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa ya, dan negara di atas kepentingan pribadi. Dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip persatuan dan kesatuan. Nah, prinsip persatuan dan kesatuan tadi apa? Prinsip yang menuntut warga negara itu mampu mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis. Untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan, warga negara harus mampu mengedepankan sikap kesetiakawanan sosial, kemudian peduli terhadap sesama, solidaritas, dan keadilan sosial. Ini prinsip persatuan dan kesatuan. Yang ketiga prinsip apa? Prinsip demokrasi. Nah, kalau demokrasi itu apa toh? Prinsip yang memandang bahwa setiap warga negara itu mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Itulah demokrasi. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu kejadian yang melatar belakangi dilakukannya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Alasan pemilihan tempat untuk mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok adalah, kenapa kok yang dipilih itu Rengas Dengklok? Kenapa? Nah, apakah A, markas Heiho atau basis peta, atau pusat pertahanan dan keamanan Permesta, atau tempat tersembunyi, atau keputusan golongan muda? Nah, Rengas Dengklok itu terletak di Karawang, Jawa Barat. Tempat ini tuh sebagai basis peta ya.
sebagai basis peta yang jaraknya tidak jauh dari Jakarta. Pemilihan Rengas Dengklok untuk mengamankan Soekarno-Hatta oleh golongan pemuda ditujukan agar mereka dapat memantau perubahan situasi di Jakarta agar dapat melaksanakan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Sehingga jawabannya adalah B. Rengas Dengklok itu sebagai basis peta sekaligus memantau situasi Jakarta. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di bawah ini penulisan kalimat yang efektif kecuali A. Bacalah buku itu baik-baik. Ada kata tambahanlah ya. B. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. C. Siapakah gerangan dia? D. Bagaimanapun pekerjaan itu harus selesai minggu depan. E. Mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Mana yang tidak efektif? Kalimat yang tidak efektif itu ada pada opsi E. Kenapa opsi E? Nah, dapat kita lihat di sini ya. Kalau opsi A dan opsi C, jadi kalau ada partikel atau penambahan lah, kemudian kah, kemudian tah, itu harus dirangkai. Rangkailah kata, gitu ya cara menghafalnya. Rangkailah kata, rangkailah kata, gitu cara mudahnya. Kemudian partikel per, ada per ya, tadi ada per, demi, tiap, mulai, itu dipisah. Nah, di sini ada kata per ya, tadi sudah betul, lah, kah itu sudah betul. Kemudian per itu harusnya dipisah. Jadi kalau ada kata per yang artinya itu demi atau tiap atau mulai, nah mereka masuk ke dalam ruang rapat satu demi satu, ya kan? Berarti artinya demi, berarti harusnya dipisah. Harusnya menulisnya begini, 1 per 1. Kemudian untuk pun, kalau pun itu bisa ada 2 ya. Kalau bisa diubah artinya menjadi saja, maka kita pisah. Tapi kalau tidak bisa diartikan dengan saja, berarti digabung. Contohnya ini, jangankan 2 kali, 1 kali saja engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Nah, karena pun bisa diartikan dengan saja, maka penulisannya dipisah. Tapi kalau bagaimanapun, adapun, walaupun, itu kan satu kata ya. Bagaimanapun, terus adapun, terus walaupun, meskipun. Nah, itu digabung atau dirangkai. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Jika ketentuan dasar tersebut tidak diamandemen, maka yang terjadi adalah A. Sistem pemerintahan Indonesia menjadi otoriter. B. Adanya pergantian presiden selama kurun waktu 5 tahun sekali. C. Kekuasaan yang dimiliki presidennya. D. Adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. E. Kekuatan eksekutif akan lemah karena sering berganti presiden sebagai lembaga tinggi negara. Nah, di sini presiden dan wakil presiden itu, kalau saya singkat presiden dan wapres itu kan memegang jabatan selama 5 tahun ditambah 1 kali lagi masa jabatan. Hanya untuk 1 kali masa jabatan ya, ini ada pada pasal 7. Pasal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan presiden itu terbatas. Jadi tidak bisa selama-lamanya ya. Nah, di sini kekuasaannya terbatas, yakni masih maksimal 2 kali masa jabatan. Misalnya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Nah, kenapa hanya 2 kali masa jabatan? Karena apabila kekuasaan presiden itu tidak dibatasi,
maka kekuasaan tersebut akan disalahgunakan ya. Jadi kenapa harus terbatas itu supaya tidak disalahgunakan. Nah, dari opsi A sampai E yang benar yang mana? Yang D, adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan.